Bayangin kamu punya toko, bisnis online, atau mungkin usaha kecil. Setiap bulan, kamu selalu hadapi dua masalah yang sama. Barang tertentu cepat banget habis, padahal permintaan lagi tinggi. Tapi di sisi lain, ada barang lain yang justru numpuk di gudang, nggak laku-laku, sampai akhirnya rusak, usang, dan terpaksa dijual rugi. Masalah ini sering kita anggap sepele, ya mungkin lagi sial aja. Padahal ini tuh bukan soal nasib, ini soal perencanaan, soal manajemen persediaan. Kalau stok barang terlalu banyak, kamu bakal bayar mahal buat biaya simpan, sewa gudang, biaya listrik, resiko rusak, resiko usang, semua itu pasti makan modal dong. Tapi kalau stok terlalu sedikit, kamu kehilangan kesempatan jualan. Bisa aja pelanggan kecewa dan mereka pindah ke tempat lain. Makanya kita butuh alat bantu buat bantu kita ambil keputusan yang rasional dan efisien. Dan salah satu alat itu bernama EOQ, Economic Order Quantity. Sebelum kita bahas EOQ, kita perlu paham dulu nih apa sebenarnya tujuan dari manajemen persediaan. Manajemen persediaan itu bukan cuma soal beli barang dan simpan di gudang aja, tapi tentang menyeimbangkan biaya. Coba bayangkan, setiap kali kamu pesan barang, pasti ada biaya pesan, mulai dari ongkir, administrasi, sampai waktu yang kamu pakai buat ngatur semuanya. Itu tuh disebut dengan biaya pemesanan atau ordering cost. Lalu setelah barang datang, kamu juga pastinya keluar biaya dong buat nyimpannya. Sewa gudang, listrik, rak, keamanan, bahkan resiko barang rusak. Itu tuh disebut dengan biaya penyimpanan atau holding cost. Dan kalau kamu salah ngitung, stok bisa jadi kosong. Kamu kehilangan pelanggan, kehilangan penjualan, bahkan bisa kehilangan reputasi. Itu disebut dengan biaya kekurangan stok. Sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya nih. EOQ, Economic Order Quantity, adalah rumus buat bantu kamu tahu berapa banyak barang yang paling efisien buat kamu pesan tiap kali, biar biaya totalmu paling rendah. Rumusnya adalah EOQ sama dengan akar 2DS per H. Penjelasannya begini. D adalah permintaan tahunan atau demand per year. S adalah biaya pemesanan per pesanan, ordering cost. Dan H adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Rumus ini kelihatannya matematis banget, tapi maknanya yang praktis. EOQ mencari titik keseimbangan antara dua hal yang saling bertolak belakang. EOQ bantu kamu cari titik tengahnya. Sekarang kita coba praktik biar lebih kebayang nih. Misalnya, kamu punya toko yang butuh 1.200 unit barang per tahun. Setiap kali kamu pesan, biaya pemesananmu 100.000 dan biaya penyimpanan per unit per tahun adalah 2.000. Kita masukkan ke rumus EOQ tadi. Berarti akar 1.200 dikali 100.000 per 2.000. Kita dapatkan akar 120.000, yaitu sama dengan 346 unit. Artinya, jumlah pemesanan paling efisien adalah 346 unit per kali pesan. Dengan jumlah ini, total biaya pemesanan dan penyimpananmu akan paling kecil. Tapi, bukan cuma jumlah yang penting. Kamu juga perlu tahu kapan harus pesan lagi. Karena percuma tahu jumlahnya kalau kamu telat pesan. Nah, itu fungsinya konsep reorder point, ROP. Titik di mana kamu harus mulai pesan ulang sebelum stokmu habis. Rumusnya sederhana banget. ROP sama dengan D kali L, di mana D sama dengan permintaan rata-rata per hari dan L adalah lead time, waktu tunggu pemesanan. Misal, kamu jual rata-rata 10 unit per hari dan waktu tunggu barang datang itu 5 hari, maka ROP sama dengan 10 unit dikali 5 hari.
sama dengan 50 unit. Artinya, begitu stokmu tinggal 50 unit, kamu harus segera pesan lagi, supaya saat barang lama habis, barang baru sudah datang tepat waktu. EOki ini bukan solusi yang ajaib. Dia tuh nggak bisa memperkirakan pasar, nggak bisa nebak permintaan musiman, tapi dia bisa jadi fondasi cara kita berpikir. Karena setiap keputusan harus berdasarkan data, bukan tebakan. Mulailah dari data, bukan rasa. Karena di dunia bisnis, keputusan yang terukur adalah masa depan yang lebih pasti. Saya Ahmad Farid, mengundurkan diri.